Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anak. Salam sehat dan bahagia selalu. Sebelum memulai layanan, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ibu mengingatkan kalian, jangan lupa mengisi link Google Form yang Ibu kirimkan ke grup WA agar kalian bisa mengisi absensi pada layanan ini. Baiklah, sebelum lanjut pada materi, kita akan coba membuat singkatan motivasi untuk nama kita atau nama dari orang-orang terdekat kita. Ibu contohkan dimulai dari nama ibu. Nama ibu adalah Marfuah. Singkatan dari M, memotivasi. A, aktif. R, realistis. F, fasih dalam berbahasa. U, ulet. A, adaptif dengan sesama. Dan yang terakhir adalah H, yaitu harmonis dalam berteman. Baiklah anak-anakku, cobalah kalian membuat singkatan dari nama kalian atau nama orang-orang terdekat kalian. Lanjut, sebelum memulai materi layanan, Ibu memberikan sebuah pertanyaan. Apakah kalian mengetahui berapa lama waktu yang terbaik dalam menggunakan HP? Baiklah, simpan saja jawaban kalian itu di dalam hati kalian masing-masing. Pada layanan kali ini, Ibu akan memberikan informasi tentang titik konsentrasi, relaksasi tubuh, dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan kebermanfaatannya bagi pembelajaran PJJ. Langsung saja pada materi layanan. Perlunya konsentrasi mata dan relaksasi tubuh dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arti dari konsentrasi mata dan relaksasi tubuh. Konsentrasi mata adalah pemusatan anggota penglihatan pada suatu hal. Sedangkan relaksasi tubuh adalah membebaskan anggota badan dari ketegangan. Mata merupakan panca indera yang sangat berperan dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau belajar dan terhindar dari virus corona selama masa pandemi, maka tidak terelakkan lagi gawai, gadget,
HP Android merupakan media yang sangat efektif. Selama masa pandemi, siswa tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas real atau melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Aktivitas di luar rumah dibatasi. Siswa hanya boleh keluar bila diperlukan saja. Intensitas penggunaan gawai, gadget, HP dilakukan oleh siswa setiap belajar daring. Timbul permasalahan, kekhawatiran orang tua terhadap intensitas atau keseringan penggunaan gawai atau HP. Timbul kekhawatiran orang tua terhadap intensitas atau keseringan penggunaan gawai atau HP. Kekhawatiran itu seperti radiasi sekitar kepala, terutama mata yang panas, berair, bahkan katarak, sampai pada kanker mata atau gangguan mental seperti malu untuk bersosialisasi, emosi yang tidak stabil, juga sampai pada depresi. Untuk itu, siswa perlu memahami bagaimana cara berkonsentrasi mata yang efektif dan faedah relaksasi tubuh dalam PJJ. Nah, anak-anakku, Ibu akan memberi kata-kata kuncinya yaitu 20 menit konsentrasi, 20 detik relaksasi. Saya ulangi lagi, 20 menit konsentrasi, 20 detik relaksasi. Apa maksudnya ini? Yang pertama, titik konsentrasi kita maksimum adalah 20 menit. Jadi, kalian bisa berkonsentrasi aktif mengikuti PJJ adalah 20 menit. Selebihnya, daya tangkap kalian akan semakin menurun dan semakin menurun. Nah, yang kedua, bila kalian melakukan sesuatu setelah 20 menit, 20 detik berikutnya, kalian bergerak untuk merelaksasikan tubuh. Misalnya, dengan cara gerakan pada mata dan anggota tubuh lainnya, maka titik konsentrasi setelah 20 detik itu adalah siap belajar dari 0 menit sampai 20 menit berikutnya. Jadi, ulangi lagi, kata kuncinya adalah 20 menit konsentrasi pada pembelajaran daring, 20 detik berikutnya lakukan relaksasi tubuh. Bisa dengan memain-mainkan mata, menggerakkan tangan ke atas, ke bawah, atau seperti ini. Ya, yang Ibu contohkan tadi itu adalah bentuk relaksasi tubuh yang bisa kalian lakukan selama 20 detik secara berulang-ulang. Nah, bila cara 20 menit
konsentrasi dan 20 detik relaksasi dilakukan oleh kalian, maka PJJ akan terserap dan dipahami oleh kalian dengan baik. Mengapa Ibu katakan seperti ini? Ini berdasarkan pada hasil penelitian University of Oxford yang ada dalam artikel Detik.net Rabu 18 Januari 2017 yang isinya adalah melakukan screen time. Apa itu screen time? Screen time adalah durasi ideal penggunaan gawai. Berapa itu? Penggunaan gawai ideal adalah kurang dari 4 jam 9 menit per hari. Ibu ulangi lagi bahwa durasi ideal penggunaan gawai kurang dari 4 jam 9 menit per hari. Jadi kalau lebih berarti kalian sudah ketergantungan pada HP, gawai, atau gadget. Nah, bila kalian sudah ketergantungan, maka akan dikhawatirkan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Jadi, kesimpulan dari saya, dengan kita menerapkan cara belajar 20 menit konsentrasi mata dan 20 detik relaksasi tubuh serta screen time. Ya. Ibu ulang lagi, peraturan screen time pada diri kita dalam setiap hari, yaitu menggunakan HP kurang dari 4 jam 9 menit. Sehingga pelaksanaan PJJ selama masa pandemi akan menjadi pembelajaran yang nyaman dan efektif. Demikian dari Ibu. Setelah materi tadi, mari bersama-sama anak-anak kita melakukan teknik stop. Teknik stop adalah berhenti sejenak dari segala aktivitas. Ibu akan memandu kalian melakukan teknik stop. Anak-anakku, mari kita bersama-sama menarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Lakukan dengan gerakan tangan ke atas, ke bawah, sambil merasakan gerakan tangan yang dari atas turun ke bawah. Rasakan nadi, rasakan sekitar kita. Kemudian lakukan gerakan tarik nafas dan menghembuskan nafas perlahan-lahan itu berulang-ulang. Stop. Setelah sama-sama kita lakukan. Pada kegiatan akhir, Ibu meminta kalian yang pertama, pilih cara pemahaman
Sebagai rekomendasi dari Ibu tentang pemahaman materi layanan Ibu memberikan 3 bentuk media. Yang pertama adalah video YouTube, yang kedua rekaman audio akor, dan yang ketiga adalah dokumen PowerPoint PDF yang Ibu kirimkan ke grup WA. Silahkan anak-anakku memilih salah satu dari media yang kalian sukai untuk dipahami. Setelah itu, buatlah ungkapan tentang bagaimana berkonsentrasi mata dan relaksasi tubuh dalam bentuk rekaman, video, ataupun bentuk gambar dan tulisan. Boleh pilih salah satu dari ketiga, yaitu rekaman, atau video, atau gambar dan tulisan. Demikian pemaparan layanan dari awal sampai akhir. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti layanan dengan sungguh-sungguh dan baik. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi digabungkan dengan kompetensi sosial emosional adalah: sebelum melakukan pembelajaran, saya merasa bahwa untuk pembelajaran ini terkesan bertele-tele atau ribet dan banyak membutuhkan macam-macam media sehingga menyita waktu. Akan tetapi setelah dalam perjalanan melakukan persiapan untuk pembelajaran dan praktek pembelajaran di kelas, saya merasa tertantang dan termotivasi untuk memberikan layanan materi bimbingan dan konseling yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan budaya Indonesia. Sebagai refleksi saya setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi digabungkan dengan kompetensi sosial emosional, maka ke depan saya akan terus menyajikan materi layanan yang berbentuk berdiferensiasi dengan digabungkan dengan kompetensi sosial emosional. Maksudnya adalah agar memberikan layanan secara maksimal kepada siswa-siswa saya sehingga semakin mengenal